Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah untuk ridha Allah yang telah mengumpulkan kita, yang telah mengizinkan kita berkumpul di mushola Nurul Iman Kapal Babuai ini. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan, kita kirimkan untuk junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengangkat judul ceramah saya yang berjudul Kematian. Kematian ialah pintu awal kehidupan yang sebenarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini saya duduk di depan sini bukan untuk didengarkan, melainkan mengajak para ibu-ibu untuk merenungkan kehidupan kita setelah saat ini, yaitunya apakah itu? Yaitunya kematian. Mengapakah kita harus mengingat kematian? Karena banyaknya orang yang mendengar kematian seperti tidak ingin membahasnya lebih dalam. Bahkan ada yang mengatakan tidak usah membahas kematian, itu begitu menakutkan. Dan yang lebih parahnya lagi yang mengatakan seperti ini, jangan bahas kematian, umur kita masih muda. Untuk apa kita bahas kematian? Padahal justru dengan mengingat kematian, hati akan menjadi lembut, hati akan menjadi taat, hati akan menjadi patuh, sehingga menekankan menghindari perbuatan dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kematian adalah cermin paling jujur yang menyadarkan kita bahwa dunia ini hanyalah sementara, bahwa kita bukan pemilik kehidupan, kita hanya menumpang saat ini saja. Sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah ketetapan hukum yang tak akan bisa diganggu-gugat. Tidak peduli siapa kita, apakah kita mahasiswa, ustadz, artis, selebgram, bahkan orang tua pun sekalipun. Kita semua sedang menuju di titik yang sama, yaitu yang kematian. Tidak ada yang tahu waktu dan di mana tempat kita akan meninggal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Yang artinya, tidaklah seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia kerjakan besok, dan tidak adalah seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan meninggal. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boleh jadi hari ini kita sehat, tertawa bersama teman-teman, tapi siapa sangka bisa jadi nama kita, nama yang paling awal di pengumuman kematian esok pagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kematian bisa datang tiba-tiba tanpa aba-aba. Hadirin wal hadirat yang perlu kita ingat-ingat, sakaratul maut bukanlah sesuatu yang mudah. Mari kita bersama-sama membayangkan tubuh kita yang mulai perlahan dingin, penglihatan kita yang mulai kabur,
dan lidah kita yang mulai kaku. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa yang siap mencabut ruh kita dari ujung kaki hingga ke kerongkongan. Begitu menakutkan. Setelah nyawa dicabut, manusia tidaklah tinggal diam. Ia masuk ke fase alam kubur atau disebut alam barzakh. Rasulullah SAW telah bersabda, yang mana sabdanya, kubur adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Nah, para hadirin wal hadirat, jika kita hidup baik, jujur dan bertakwa, maka kubur menjadi tempat istirahat yang damai. Namun jika kita hidup penuh maksiat dan kelalaian, kubur bisa menjadi tempat siksa yang gelap dan sempit. Namun para hadirin, kematian bukanlah sesuatu hal yang selalu menyeramkan. Bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang beriman. Kematian bagi orang beriman adalah tiket menuju pertemuan dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatin mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini adalah ungkapan untuk orang-orang yang soleh. Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang. Dengan lembutnya Allah menegur jiwa yang tenang, menegur jiwa orang-orang soleh dan berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Orang-orang soleh memandang kematian bukanlah sebagai hal yang menakutkan, melainkan sebagai gerbang menuju pertemuan dengan kekasih sejati, yaitunya Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersiapkan tobat dari dosa-dosa, sholat tepat waktu, bahkan berjamaah jika bisa. Meninggalkan maksiat sekecil apapun, menjaga lisan dan hati, lalu memperbanyak sedekah dan melakukan kebaikan. Memaafkan orang lain, menulis wasiat dan memperbaiki hubungan keluarga. Hadirin wal hadirat, kematian bukanlah akhir. Ia adalah awal perjalanan menuju keabadian. Baiklah, sekianlah ceramah singkat hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.